Yuk, Bu Ida. Siap. Selamat siang, Bu Cida. Siang, Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu Ida. Kemarin katanya mau ngobrol sama saya. Betul. Hmm, Lagi sibuk nggak nih, Bu Ida? enggak sih, udah beres pulang sekolah juga, lagi santai Oh, banget. oh iya. Iya, iya. Kira-kira apa sih yang bisa saya bantu gitu buat Bu Cida? Gini, Bu Ida, saya tuh kan ini ya, ingin meningkatkan kompetensi saya nih dalam mengelola kelas gitu, Bu Ida. Hmm, bagus Mm-mm. sekali loh itu. Terus apa tujuannya Bu Cida gitu dalam meningkatkan kompetensi tersebut gitu supaya tercapai, supaya dalam mengelola kelasnya tuh lebih baik gitu? Kalau saya tuh inginnya menciptakan kelas yang lebih kondusif aja gitu, Bu, dan menyenangkan gitu. Jadi ketika belajar tuh sama anak, saya pengen tuh anak tuh belajar dengan bahagia gitu, dengan penuh perasaan yang bahagia, semangat gitu. Saya tuh dan di kelas tuh tetap kondusif gitu, Bu. Kalau saya boleh tahu nih, memang sebelum-sebelumnya gitu ya, apakah menurut Bu Cida kurang kondusif? Eh, Kurang kondusif karena itu kadang anak tuh masih ada yang ngobrol ketika saya ngajar gitu ya, nggak fokus gitu ya, terus kalau kerja kelompok asik sendiri gitu. Jadi saya tuh pengen meningkatkan itu, Bu, bagaimana gitu caranya gitu ya, saya tuh ngelola kelas bisa lebih baik gitu. Oke, Itu, Bu. kalau boleh saya tahu nih ya, apa yang sudah Bu Cida lakukan gitu untuk mencapai tujuan tersebut? Mhm. Yang sudah saya lakukan tuh, saya coba pakai metode pembelajaran gitu ya, Bu Ida ya, beberapa metode pembelajaran, pakai model pembelajaran, tapi kayaknya belum ada yang benar-benar efektif gitu ya. Apalagi saya ngajar 6 kelas, kadang suka berbeda tuh. Eh di kelas ini oke, medianya bagus gitu ya, diterima sama anak, kayaknya mencair gitu suasananya. Tapi ternyata di kelas berikutnya kurang pas gitu. Seperti itu sih Bu Ida. Jadi kayaknya saya tuh belum menemukan media yang benar-benar efektif gitu. Begitu ya. Jadi belum menemukan gitu ya medianya Ya. yang bisa efektif di setiap kelas gitu ya. Baik. Kalau menurut Bu Cida, apa sih yang menjadi tantangan Bu Cida dalam mencapai tujuan tersebut gitu sehingga bisa efektif gitu? Kalau saya tuh masih kesulitan ya Bu ya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara atau ngobrol saat pelajaran berlangsung, gitu masih sulit sekali gitu ya. Jadi sulit untuk mengendalikan gitu. Jadi kita ngejelasin, anaknya ngobrol gitu. Jadi nggak fokus, nggak konsentrasi gitu ya. Jadi itu masih PR banget sih buat saya gitu, Bu Ida. Begitu ya. Oke. Kalau tadi kan Ya. saya bertanya tentang tantangan nih ya ke Bu Cida. Nah, selanjutnya saya pengen nanya nih, kira-kira apa sih yang Bu Cida butuhkan gitu untuk mencapai tujuan supaya kelas tuh jadi lebih kondusif gitu? Sepertinya ya saya ini membutuhkan strategi gitu, membutuhkan sebuah strategi untuk mengendalikan siswa yang hobi atau suka berbicara saat pelajaran berlangsung gitu. Jadi saya ini harus mencari cara nih, mencari strategi yang efektif gitu ya. Gimana caranya biar anak yang apa namanya suka ngobrol gitu ya ketika saat pembelajaran ini jadi mereka lebih fokus ketika pelajaran berlangsung gitu Bu Ida. Jadi saya butuh strategi Bu Ida. Oke, butuh strategi. Tapi kan pertama-tama kita harus tahu dulu mungkin ya Hmm. penyebab siswa tuh suka bicara pada saat pelajaran Bu Cida tuh karena apa gitu. Hmm. Apakah misalnya tidak memahami materi pelajarannya
Apa karena mereka merasa bosan mungkin karena di jam terakhir misalkan ya. Ya. Karena kan situasinya akan berbeda ketika kita masuk di jam pertama dengan kita masuk di jam terakhir. Mungkin Iya. bosan atau mungkin mereka ya lagi pengen caper aja gitu. Ya udahlah gitu karena Bu Cida nih baik gitu, nggak pernah marah di kelas gitu. Jadinya, oh saya pengen Bu Cida tuh biar perhatian ke saya gitu. Kira-kira apa sih kenapa gitu? Iya ya, tapi kayaknya mereka nih tidak memahami, kurang memahami materi pelajaran gitu. Jadi, karena mereka kurang paham sama materi, sepertinya ya udah gitu, malah ngobrol gitu ya, bukannya belajar malah semakin tidak fokus gitu. Seperti itu sih kayaknya Bu Ida yang saya rasakan ya. Jadi menurut Bu Cida, lebih ke kurang memahami ya pelajarannya. Sepertinya begitu Bu. Jika demikian ya, berarti kita perlu dong memberikan penjelasan yang lebih jelas, Mmm, menarik kepada siswa gitu ya, supaya, mmm. menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif misalnya, supaya, Mmm. tujuan Bu Cida itu bisa tercapai. Nah, kira-kira gimana tuh, mau dicoba Pak, gimana gitu ke depannya? Oh iya ya Bu Ida ya, sepertinya ke depan tuh saya harus, lebih banyak menerapkan metode pembelajaran. Jadi kemarin kan saya menerapkannya hanya sama tuh dari kelas, saya ngajar di 8A gitu ya, saya bawa lagi tuh metodenya di 8B gitu ya, saya bawa Mhm. lagi ke 8C, tapi mungkin nggak pas gitu ya. Jadi mungkin ke depannya saya akan mencoba, pakai metode pembelajaran yang lebih bervariasi Bu Ida, sepertinya begitu ya? Uh, Keren banget nih Bu Cida gitu ya. Jadi sebetulnya Bu Cida nih udah tahu gitu solusinya gitu, udah problemnya apa gitu ya. Ya bisa juga misalnya kita ya memberikan ya seperti penguatan positif atau mungkin pujian mungkin ya. Ih gitu ya kalau yang rajin Iya benar. belajarnya tuh gimana gitu. Saya percaya banget gitu. Eh, Proses Bu Cida mengajar itu kan bukan setahun 2 tahun gitu. Saya sangat percaya sebetulnya Bu Cida mampu menggali potensi Bu Cida, bagaimana caranya strategi pembelajaran di kelas itu bisa lebih efektif. Saya percaya sekali dengan kemampuannya Bu Cida. Oh iya, baik Bu Ida. Nanti saya coba deh, lakukan di kelas gitu ya, terapkan di kelas ya, selain tadi menggunakan, strategi metode pembelajaran yang bervariasi gitu ya. Dan Mhm. sepertinya memang anak ini butuh sebuah pujian gitu ya, butuh sebuah apresiasi gitu. Jadi mungkin ini akan, membuat anak bisa lebih semangat sepertinya ya Bu Ida. Iya, bagaimana Bu Cida? Apakah sudah memiliki gambaran gitu ya tentang strategi yang akan dilakukan selanjutnya gitu setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini? Iya Bu Ida, sepertinya saya sudah punya gambaran nih. Terima kasih loh Bu Ida. Sama-sama. Oke, kayaknya nih kita udah beres nih untuk hari ini gitu ya. Nanti Bu Cida silahkan implementasikan strategi tersebut dan nanti kasih tahu saya dong gitu. Hasilnya bagaimana nih gitu ya. Wah. Oke oke, siap Bu Ida. Bu Ida, terima kasih banyak ya waktunya ini untuk siang ini. Bisa Sama-sama. sharing ya, bisa Mhm. mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu Coba Cida. ya, Oke. saya akan coba untuk, melakukan strategi-strategi yang sudah saya bicarakan tadi gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa efektif ke depannya, saya bisa mengelola kelas dengan jauh lebih baik. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama Bu Cida. Mantap banget ini Bu Cida ya. Tapi ngomong-ngomong ini baru 9 menit. Saya juga sedang ada waktu luang. Kita boleh ngobrol-ngobrol lagi karena ya kita kayaknya bisalah saya 6 menit ke depan gitu ya masih ngobrol Ya. dengan Bu Cida. Mungkin ada hal-hal yang memang perlu Bu Cida utarakan kembali gitu. Oke, Bu Ida. Kalau saya kan ngajarnya IPA ya, Bu ya. Ini nih yang salah satu menjadi penyebab mungkin anak bosen gitu ya. Mm-mm. Terus kurang paham terhadap materi gitu ya. Karena kan kalau saya kan ngajar IPA sebetulnya banyak praktek, ya kan, banyak Mm-mm. praktikum. Nah, Iya. sementara
eh, masalah yang terjadi di saya adalah kurangnya memadai sarana dan prasarana gitu. Kayak lab itu tidak digunakan dengan baik, Bu Ida. Karena lab kan dijadikan sebagai kelas gitu ya. Nah, jadi yang harusnya anak-anak ini melakukan praktikum di lab gitu ya dengan menggunakan alat dan bahan yang ada, tetapi ini tidak dilakukan karena kalau alat dan bahan lengkap sebetulnya Bu Ida, hanya saja disimpan di lab seperti di gudang gitu. Jadi labnya seperti gudang sehingga untuk mengambil alat dan bahan itu cukup repot dan merepotkan beberapa orang sepertinya ya gitu karena harus minta tolong diambilkan jadi tidak ada di lemari penyimpanan gitu jadi agak repot harus di kardus yang masih dikasih label gitu ya jadi agak repot Bu Ida jadi sebetulnya kan kalau IPA kan banyak praktek gitu ya Iya. nah biasanya kan yang saya alami itu anak-anak ketika praktikum itu seneng loh Bu Ida karena mereka melaksanakan langsung gitu percobaannya gitu tidak hanya teori gitu ya tetapi yang saya rasakan seperti itu sih. Jadi kurang balance gitu ya antara teori dengan praktikum di lapangan yang harusnya saya lakukan praktik gitu ya. Ini tidak dilakukan, paling hanya melihat video di YouTube gitu ya Iya. atau melakukan percobaan sederhana. Nah, sih itu sih Bu Ida. Oh, begitu. Jadi selama ini melihat, video di YouTube dan melakukan Iya, percobaan-percobaan sederhana di dalam iya kelas. betul. Atau mungkin Bu Cida, kalau sebelum materi pelajaran Bu Cida berlangsung gitu ya, kan sebelumnya kan anak misalkan materi ajarnya pelajaran yang lain nih. Kalau di Hmm. awal tuh biasanya kita supaya membangkitkan semangat anak supaya lebih Hmm. fokus kepada pelajaran Bu Cida, biasanya apa coba namanya? Saya sih suka speaking gitu ya. Oh, iya. Oh, betul. Sama sih paling pakai persepsi gitu ya. Nah, untuk Hmm. membangkitkan anak misalnya saya nih di sistem pencernaan gitu ya. Sistem pencernaan ya saya bawa apa aja, bawa roti ke kelas gitu ya, tapi nggak dimakan di kelas ya Bu Ida. Bawa Iya. roti atau mungkin bawa bubur ayam gitu ya, bawa bubur kacang gitu ya, atau bawa buah gitu. Jadi kan anak ibu mau ngapain sih mau sarapan di kelas ya Bu ya gitu kan. Nah ternyata kan kita nanti oh iya ada yang udah sarapan belum gitu kan pagi ini seperti itu. Jadi memancing gitu ya, memancing anak ini Bu Cida nih ngapain sih kok bawa makanan sih mau bagi-bagi ya Bu gitu. Padahal kita nyambung ke materi sistem pencernaan. Seperti itu Bu. Oh, salah satu strategi Bu Cida tuh sebetulnya sudah bagus, sudah tepat sasaran, memancing keingintahuan siswa gitu. Ini Bu Cida bawa apa nih? Ada Iya, bubur, ada roti. Wah, sebetulnya iya, Bu Cida ini sudah sangat apa ya, sudah sangat mumpuni kalau menurut saya mungkin apa ya, Bu Cida tuh hanya kurang apa ya, kurang percaya diri dan merasa mungkin anak kurang fokus. Padahal sebetulnya media pembelajaran yang sudah Bu Cida pakai udah bagus banget kalau menurut saya. Kalau menurut saya nih Bu Cida tuh punya kemampuan yang sangat bagus, bisa memunculkan ide-ide kreatif dari dalam diri Bu Cida sendiri gitu kalau menurut saya. oh iya Ini udah kita udah ya mau 14 menit, mungkin kalau misalkan ada yang mau disampaikan lagi sharing-sharingnya boleh, atau mungkin mau bagaimana ke depannya gitu, atau misalkan diimplementasikannya, atau bagaimana nanti selanjutnya bisa ngobrol-ngobrol lagi hasilnya nanti sama saya gimana gitu. iya. Ya Bu Ida, ini intinya dari percakapan hari ini obrolan santai kita gitu ya. Saya jadi lebih tertarik sih. Jadi saya lebih ingin lebih termotivasi untuk menggunakan strategi-strategi bagaimana caranya supaya kelas itu bisa saya kelola dengan baik, siswa itu belajar dengan penuh bahagia, kelasnya kondusif, anaknya juga fokus gitu. Seperti itu Bu Ida. Bu Ida makasih banyak nih siang ini ya, sharingnya luar biasa loh. Sama-sama Bu Cida juga sebetulnya udah keren banget kalau menurut saya mah. Oke. Oke Bu Ida, Assalamualaikum. Salam Bu Cida. Oke, Bu Ida udah 15 menit ya? Udah.
Oke, berarti lanjut ke Bu Ida sebagai coach ya? Iya. Oke, lanjut mulai ya. Mau dimulai, sebentar saya nyalain stopwatch dulu. Oke, boleh? Ya udah di stopwatch belum? Sudah? Oke. Assalamualaikum Bu Ida, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Cida, selamat siang juga. Lagi apa nih Bu Ida nih? Ya lagi santai-santai aja nih. Tapi gini nih Bu Cida, boleh nggak sih kalau saya pengen sharing gitu, Oke. pengen Boleh curhat deh Bu Ida, tapi nih. saya mau tanya kabar dulu nih hari ini Bu Ida, apa kabar? Oh, Apa kabarnya hari ini? Bagaimana perasaannya siang ini Bu Ida? kabarnya alhamdulillah sehat. Terus perasaan saya juga ya agak sedikit galau sih gitu. Makanya saya nih Galau ya. pengen ngobrol nih, pengen sharing lah sama Bu Cida tentang permasalahan saya nih di sekolah. Soalnya kan ini udah mau ajaran baru ya, tapi kok saya merasa gini-gini aja gitu, nggak ada perubahan. Oh, begitu, oke. Bu Ida kan tadi bilangnya mau sharing gitu. Kira-kira apa sih yang bisa saya bantu hari ini Bu Ida? Tapi saya lupa belum nanya kabar Bu Cida. Bu Cida gimana? Oh, Baik nggak hari ini? alhamdulillah, saya luar biasa, sedang sehat, baik-baik saja Bu Ida. Saya semangat nih ketemu dengan Bu Ida siang ini. Oh, jadi seneng deh. Pokoknya saya nggak ngeganggu ya. Enggak, dengan senang hati Bu Ida. Makasih loh Bu Cida. Jadi Eh, apa nih yang bisa saya bantu nih hari ini Bu Ida? Ini nih, saya mau sharing nih. Saya kan di kelas tuh apa ya? Saya kan ngajarnya bahasa Inggris ya, Bu Cida ya. Ya, betul. Jadi saya tuh kepikiran gitu. Saya tuh pengen meningkatkan kompetensi saya dalam mengembangkan media pembelajaran karena saya merasa pelajaran bahasa Inggris itu kan beda ya dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Betul, betul, Pelajaran betul, yang betul. lain kan bahasa Indonesia, ya kita ngomongnya udah bahasa Indonesia aja Ya, gitu. Matematika walaupun membahas angka juga ya udah disampaikannya pakai bahasa Indonesia. Lalu IPS apalagi, walaupun kita bercerita tentang sejarah, tapi kan yang kita obrolin tuh bahasa Indonesia. Ini bahasa Inggris loh. oke. Oke, Bu Ida. Eh, yang saya dengar tadi Bu Ida kan pengen meningkatkan kompetensi dalam mengembangkan media pembelajaran dalam bahasa Inggris ya. Saya Betul. sangat keren sekali nih Bu Ida nih ya. Ada ingin mengembangkan media gitu ya. Nah, saya tanya dulu, saya sangat tertarik nih. Nah, tujuan Bu Ida untuk meningkatkan mengembangkan media ini untuk apa sih tujuannya Bu Ida? Saya pengen tahu dulu nih. Tujuannya ya supaya suasana belajar di kelas tuh kondusif, menyenangkan, anak tuh bisa paham gitu, apa sih yang saya ajarkan gitu, walaupun berbahasa Inggris, tapi anak tuh bisa tahu gitu, ini nih gitu artinya. Ini kalau misalkan saya lagi membaca teks bahasa Inggris gitu, anak tuh bisa nyambung gitu, bisa satu server lah istilahnya Oh kalau iya 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 iya. nah kalau beda server kan aneh ya. Iya, betul Bu Ida. Tapi saya sangat tertarik loh Bu Ida. Ini kan kalau bahasa Inggris kalau menurut saya kan luar biasa ya. Saya pun mungkin kalau diajar bahasa Inggris banyak bengongnya gitu ya Bu Ida ya. Ini Bu Ida nih saya mau tahu dulu nih. Bu Ida nih kalau ngajar di kelas nih ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih ya, saya pengen tahu Ya. dulu nih. Kalau ngajar di kelas Bu Ida ini 100% pakai bahasa Inggris gitu ya, atau Bu Ida pakai percakapan bahasa Inggris lalu ditranslate gitu ke bahasa Indonesia, atau digabung dengan bahasa Sunda. Jadi Bu Ida ngajar 3 bahasa nih. Gado-gado. Oh iya. Gimana nih Bu Ida nih? Saya pengen tahu dulu nih kondisi cara Bu Ida ngajar. Kalau IPA kan ya jelas lah pakai bahasa Indonesia gitu ya, anak paham. Tapi kalau bahasa Inggris kayaknya saya juga agak blunder nih Bu Ida nih. Baik, Coba udah. gimana? Jadi tuh biasanya saya pakai bahasa gado-gado Oh ya, gitu. karena saya juga ngajarnya kan di Hmm. Muncang ya, apalagi Iya. sekolah saya itu Satap loh Bu Cida. Oh gitu. Hmm, Lalu bagaimana siswanya Bu Ida?
Kalau siswanya selalu kurang dari 100. Oh. Ya, tapi itu kan satap. Untuk menerima di pembelajaran bahasa Inggris nih seperti apa gitu Bu Ida? Baik, tadi kan Bu Cida Hmm. ingin tahu saya selama ini tuh Ya. ngajarnya kayak gimana gitu. Apakah Oh, iya betul. Saya pengen tahu dulu nih. bahasa Inggris full, apa ditranslate, apa gimana Ya. gitu. Jujur Bu Cida ya, saya selama ini ngajarnya ya 60%-nya tuh bahasa Indonesia. Yang Hmm. 40%-nya ini bahasa Inggris. Lalu Hmm. apakah harus ditranslate? Jelas. Wow, luar biasa ya. Jadi pakai berapa bahasa Bu Ida ini ngajar? Nah, kadang 3 bahasa. Masya Allah, luar biasa. Jadi ngajar tuh berarti ngajar ngomong bahasa Inggris ya, how are you today gitu ya, ditranslate Iya, gitu ya, ditranslate bagus ya deh Allah. gitu. Apa misalkan Tapi good morning. Good ya, morning itu selamat pagi ya anak-anak gitu. Harus ditranslate satu persatu. Masya Allah ya. Keren ya Bu Ida ya. Tapi Saya jujur Bu, saya hmm, juga kadang jenuh ya. Kan iya, begini ya, iya, misalnya iya, ada gimana? teks bahasa Inggris. Ya, Terus saya bilang ke anak, ini ada kamus. Silahkan ya, kamu mencari ya di ya, kamus ya. artinya. Kan Hmm, anak jangankan artinya, ya. nyari di kamus aja karena tidak terbiasa. Nah, Aduh, kayak bukan kita. nah, jadi lama makan waktu ya Bu Ida ya. Iya, Hmm. jadinya kan yang ada, ya ribut juga. Jadi saya tuh pengennya, apa ya, strategi pembelajarannya tuh metodenya ya gitu ya. Hmm. Pengen yang model-model pembelajarannya atau metode pembelajarannya itu yang, apa ya, yang bisa mencakup semua hal gitu, supaya saya sebagai guru itu nggak banyak ngomong, nggak banyak mentranslate, tapi hanya mengarahkan siswa aja tuh. Tapi saya bingung nih sebetulnya, aduh ya gimana ini ya, makanya Iya, saya iya, iya, iya. sharing lah sama Bu Cida gitu, siapa tahu gitu ya Bu Cida temannya di sekolah Iya, iya. yang bisa dibagi atau Iya. bagaimana gitu. Saya lagi galau banget nih tahun ajaran baru. Tapi kalau menurut saya yang Bu Ida lakukan itu sudah bagus loh. Ya, mentranslate dengan komunikasi di kelas dengan 3 bahasa itu luar biasa loh ya. Lalu menggunakan media yang apa tadi menggunakan kamus gitu ya atau mungkin media-media pembelajaran yang lain walaupun memang itu agak agak repot gitu ya untuk menyiapkan media tapi Bu Ida udah keren loh, luar biasa kalau menurut saya ya. Nah, sekarang Bu Ida kan tadi pengen apa mengembangkan media pembelajaran gitu ya biar apa pembelajarannya lebih baik gitu ya, lebih kondusif gitu, lebih menyenangkan. Nah, tantangan Bu Ida tuh apa sih? Di kelas tuh tantangannya apa Bu Ida? Kenapa Tantangannya ya, sulit mengembangkan media gitu? mm-mm. Yang Nah, menjadi tantangan Bu Ida? tantangannya itu ya yang saya rasakan, saya tuh kesulitan gitu ya, supaya anak tuh fokus gitu di pembelajaran saya gitu. Saya nggak ngerti kenapa anak tuh jadinya kurang fokus gitu. Apakah mungkin cara penyampaian saya yang kurang bagus, atau mungkin karena memang bahasa yang saya ajarkan mereka juga tidak familiar gitu ya. Iya, betul, betul, Iya, betul. kan kalau misalkan di rumah kan pasti pakainya bahasa Sunda gitu ya. Di sekolah tiba-tiba saya sebagai gurunya cas cis cus cang ceng Iya, gitu. betul, betul. Ini Ini tuh yang makin mahir gurunya ya. amin ya Allah, mudah-mudahan gurunya yang mahir gitu. Iya, jadi saya tantangannya itu tuh Iya, anak tuh jadinya tidak fokus pada iya, pembelajaran saya gitu. iya, Karena iya. ya oleh karena itu saya pengennya sih mengembangkan media pembelajaran gitu ya supaya anak tuh bisa fokus pada saat pelajaran bahasa Inggris, mengerti apa yang saya maksud, mengerti Iya, apa yang iya. saya ajarkan gitu. Itu sih kesulitannya anak tuh jadinya nggak fokus gitu karena nggak ngerti Oh, mungkin ya gitu. Iya, bahasanya. iya, iya. Jadi intinya Bu Ida tuh pengen ngembangin media gitu ya, media Hmm, untuk mengajar bahasa Inggris biar anak tuh di kelas bisa lebih fokus gitu ya. Tapi kalau menurut saya yang Bu Ida lakukan sudah tepat semua gitu ya. Mungkin Bu Ida yang Bu Ida butuhkan nih ya untuk tadi mhm. mencapai tujuan tadi untuk mengembangkan media. Itu kira-kira apa sih yang Bu Ida butuhkan gitu? Apa aja yang Bu Ida butuhkan gitu untuk membangun pembelajaran yang
mengembangkan media tadi dalam bahasa Inggris. Baik, yang saya butuhkan ya, karena ini kan saya tujuannya ingin mengembangkan media pembelajaran gitu. Betul. Jadi kan pasti tidak terlepas dari alat-alat seperti Infocus, Iya, betul betul. laptop, terus sound system ya, supaya suara saya terdengar dengan jelas gitu kepada anak. Cuma nih ya, untuk mencapai tujuan pengembangan media pembelajaran ini, kadang nih saya Bu Cida suka merasa gini ya, saya kalau pakai Infocus sekolah terus-terusan, saya takutnya rusak gitu. Iya, Iya, betul betul betul. tapi kan guru-guru yang lain juga sama nih pakai Infocus. Misalkan pelajaran IPS pakai Infocus, Mhm. pelajaran IPA pakai Infocus. Nah, saya Iya. ada rasa khawatir nih, takutnya Mhm. setelah saya pakai gitu ya, Mhm jadinya mhm. rusak, padahal rusaknya Iya bukan iya, sampai betul saya betul gitu. betul. Ada Mhm. juga kekhawatiran seperti itu ya Bu Cida? Mhm Apa mhm. mungkin saya beli aja gitu ya, supaya saya punya sendiri gitu ya, jadi Wah, boleh mau boleh boleh. rusak, mau enggak rusak gitu ya. Jadi Mhm. bebas aja gitu kali ya? Iya iya, lebih keren kayaknya kalau kalau punya sendiri ya. Oke, Bu Ida, sepertinya Bu Ida udah yang Bu Ida lakukan tuh udah bagus gitu. Cuma mungkin tadi kayak media kan tadi pakai Infocus gitu, terus, ada Mhm, kekhawatiran gitu ya, Infocusnya rusak dan lain sebagainya. Nah, mungkin makanya Bu Ida kan tadi pengen ngembangin media gitu ya, pengen ngembangin iya. media pembelajaran biar, tidak pakai Infocus pun anak sudah sangat luar biasa gitu ya. Oh iya ya Bu Cida ya? Iya gitu. Betul ya, jadi kenapa saya kepikiran Infocus terus ya? Iya, betul. Kenapa Kan itu ya? saya bisa pakai ini ya, misal saya bisa betul nih dari Bu Cida nih, betul nih. Jadi kan mungkin saya bisa dari internet, misalkan Iya, tentang buah-buahan gitu ya, saya print out satu-satu kali ya? iya, This is bisa jadi. great gitu Ih, ya, keren loh Bu Apple Ida gitu. loh. Bu Ida udah bagus banget ini ya, Bu Ida tadi udah tahu ya tujuannya apa gitu ya mengembangkan media. Lalu permasalahan yang dihadapi Bu Ida di kelas juga tahu, sudah paham gitu ya. Bahkan Bu Ida sudah bisa menemukan solusinya sendiri loh sampai kita, percakapan sekarang. Luar biasa loh Bu Ida loh, keren Iya loh. nih, udah 12 menit ini. Iya, keren loh Oh, Bu Ida sudah bisa menemukan solusinya sendiri ya. Nah, sekarang Bu alhamdulillah Ida iya. berarti, kira-kira nih Bu Ida ke depannya mau bagaimana nih ngajar nih, untuk mengembangkan media ini kira-kira? Mau seperti apa? Coba saya pengen tahu nih kira-kira ke depan mau seperti apa? Baik, ke depannya ya, Mmm, setelah sharing nih sama Bu Cida, ke depannya sepertinya memang media itu tidak harus selalu berupa infocus ya. iya betul. Mungkin saya juga bisa sih Bu Cida, kayak misalnya nih ya, saya print out Mhm. nih lirik lagu dalam bahasa Inggris, Nah, tapi musiknya saya download di handphone, saya ih colek keren. deh ke itu Mantap ya. loh, ini Bu Ida nih mantap sekali ya, sudah menemukan Jadi solusinya sendiri. kadang tuh listening ya, jadi kan nggak Iya, usah pakai infocus gitu ya, pakai handphone juga, mhm. pakai handphone saya aja juga bisa ya sebetulnya ya. Iya, betul betul Bu Ida. Mantap ya Bu Ida, berarti Bu Ida sudah tahu ya bagaimana solusi ke depan ya untuk mengembangkan media pembelajaran di bahasa Inggris gitu ya, di kelas yang Bu Ida ampu ya. Eee, jadi gimana Bu Ida ya, sudah memiliki gambaran untuk pembelajaran yang akan dilakukan ke depan? Sangat, sangat memiliki gambaran. Sebelumnya saya merasa galau banget nih Bu Cida, tapi pas sharing, ternyata ide-ide itu bermunculan dengan Luar sendirinya. Saya juga biasa. aneh nih Bu Cida Iya betul-betul iya, membawa aura positif lah buat saya. Saya Masya merasa Allah ya. senang dan bahagia banget nih bisa sharing sama Bu Cida nih siang ini. Wida, dari awal pembelajaran, dari awal percakapan tadi, Wida ini sudah luar biasa ya, sudah keren sekali sampai ternyata Bu Ida nih sudah mendapatkan solusi terbaik sepertinya ya, mendapatkan solusi terbaik untuk Bu Ida sendiri, nanti untuk yang akan diterapkan di kelas gitu. Nah, yang bisa diimplementasikan nanti, kalau misalnya Bu Ida berhasil nih ya pakai media ini, boleh dong kasih tahu saya ya, bagaimana nih medianya sudah berhasil atau belum dan lain sebagainya. Sepertinya menarik ya Bu Ida ya, bisalah kita sharing lagi nanti ya Bu Ida.
Oh, bisa banget Bu Cida. Saya juga senang banget nih ngobrol sama Bu Cida. Nanti Hmm. ya sekitar 1 atau 2 minggu ke depan saya pasti mau menghubungi Bu Cida lagi untuk ngasih tahu progresnya bagaimana nih gitu. Keren loh ya Bu Ida. Bu Ida ada lagi yang mau dibahas ini di percakapan kita siang ini nih Bu Ida? Saya merasa sudah sangat cukup, saya merasa Hmm. sudah punya gambaran, tujuan, strategi, dan lain-lain. Jadi saya merasa bahwa hari ini tuh sharing kita sangat berbobot sekali. Terima kasih banyak ya Bu Cida, maaf banget saya mengganggu waktunya Bu Cida. Ya Bu Ida, tetap semangat. Terima Ya, kasih luar Bu biasa ya Cida. Bu Ida. Berapa Iya, menit Bu? sebentar. Udah 15 menit. Oh, oke. Udah Oke, aman Bu, ini. kita akhiri ya. Ya, siap. Yuk. Saya akhiri di sini apa gimana Bu Ida? Kayaknya akhiri rekamannya di sini. Akhiri rekamannya di sini ya, Ya, sebentar. ya, sip. Berhenti merekam ya. Iya, berhenti merekam.